Negeri 1 Gerombolan. Di sini saya akan menceritakan kisah religi tentang Sunan Kalijaga atau yang biasa disebut sebagai Raden Said. Dengarkan ya teman-teman. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Said. Beliau merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Winantikta atau yang biasa disebut sebagai Raden Sahur. Sejak kecil, Raden Said telah dididik mengenai agama Islam oleh guru agama di Kadipaten Tuban. Beliau sangat tidak menyukai para penguasa yang ada di Tuban. Mereka berbuat semena-mena kepada rakyat kecil ini yang membuat Raden Said marah. Kemarahan beliau semakin menjadi-jadi tatkala melihat pejabat Tuban yang menarik pajak kepada rakyat miskin. Rakyat di Tuban telah mengalami penderitaan akibat dari kemarau yang panjang, ditambah lagi harus membayar pajak. Tentu saja rakyat akan semakin menderita. Terlebih, pajak yang ditarik kadang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, maka dari itu rakyat sungguh sengsara. Sunan Kalijaga atau Raden Said terkenal dengan mudah bergaulnya. Walaupun beliau anak dari Adipati Tuban, namun beliau lebih suka bergaul dengan masyarakat yang biasa. Beliau berteman dengan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari yang miskin hingga yang kaya. Dengan mudah bergaulnya tersebut, Raden Said menjadi tahu keadaan rakyat Tuban yang sebenarnya. Raden Said telah menyampaikan niatnya untuk mengurangi penderitaan rakyat kepada ayahnya. Namun apa daya, ayahnya tidak bisa berbuat banyak, karena Adipati berada di bawah pimpinan kerajaan Majapahit yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak. Dengan keadaan tersebut, Sunan Kalijaga atau Raden Said berinisiatif untuk keluar rumah pada malam hari dan meninggalkan membaca ayat suci Al-Quran yang telah dilakukannya di malam-malam sebelumnya. Sunan Kalijaga atau Raden Said melakukan pencurian hasil bumi yang berada di gudang kadipaten. Pajak bumi tersebut merupakan pajak yang diberikan oleh rakyat. Hasil curian tersebut lalu dibagikan kepada masyarakat tidak mampu secara tersembunyi. Lama-kelamaan, tindakan ini diketahui oleh ayahnya sendiri. Lalu, beliau dihukum cambuk sebanyak 200 kali di tangannya dan dikurung selama beberapa hari di kamarnya. Setelah hukuman selesai, Raden Said benar-benar keluar dari kadipaten dan tidak kembali lagi. Hal ini membuat cemas keluarganya. Beliau masih melakukan pencurian dengan menggunakan pakaian serba hitam dan mengenakan topeng. Sasaran yang beliau curi adalah kaum bangsawan yang pelit dan dibagikannya ke masyarakat tidak mampu. Suatu hari, beliau dijebak oleh orang yang membelinya dengan menyamar berpakaian seperti dirinya. Beliau difitnah telah memperkosa seorang anak. Dari kejadian tersebut, ayahnya menjadi marah dan mengusirnya dari Kadipaten Tuban. Beliau tidak boleh pulang sebelum dapat menggetarkan dinding istana dengan suara merdu lantunan ayat suci Al-Quran yang selama ini sering dibaca pada malam hari. Sunan Kalijaga atau Raden Said melakukan perjalanan yang tidak pasti arah dan tujuannya hingga sampailah beliau di hutan Jatiwangi. Di sana, beliau menjadi pencuri yang budiman, yaitu dengan mencuri harta orang kaya yang pelit dan dibagikannya ke masyarakat tidak mampu. Suatu hari, beliau bertemu dengan seorang kakek tua yang mengenakan jubah putih sambil membawa tongkat yang genggamnya berkilauan. Orang tersebutlah yang berhasil menyadarkan Sunan Kalijaga bahwa caranya untuk menolong orang tidak mampu merupakan cara yang salah. Orang tersebut mengumpamakan perilaku Raden Said bagaikan mencuci baju dengan air kencing. Dari situlah Raden Said ingin menjadi murid dari kakek tua tersebut. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan menunggui tongkat yang telah ditancapkannya di tanah sampai kakek tua datang. Ujian tersebut mampu dijalani oleh Raden Said. Beliau bersemedi di tempat tersebut. Setelah ujian berhasil, Sunan Kalijaga atau Raden Said dibersihkan tubuhnya dan diberi pakaian yang bersih. Lalu beliau dibawa ke Tuban. Mengapa demikian? Karena kakek tua berjubah putih itu adalah Sunan Bonang.
Dengan Sunan Bonang, beliau mulai menimba ilmu tentang pelajaran agama. Gelar Sunan Kalijaga didapatkannya karena beliau pernah menunggui sungai selama bertahun-tahun. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai, dan sungai berarti dan jaga berarti menjaga. Setelah bertahun-tahun, Ibu Raden Said mengetahui bahwa anaknya tidak bersalah, dan ia merasa menyesal telah mengusir anaknya. Untuk mengobati rasa rindu dari ibunya, Sunan Kalijaga atau Raden Said mengerahkan ilmu tingginya untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dari kejauhan yang nantinya akan dikirim ke Kadipaten Tuban. Suara merdu dari Raden Said mampu menggetarkan dinding istana dan siapa saja yang mendengarnya. Sunan Kalijaga atau Raden Said memutuskan untuk mengembara sembari berdakwah menyebarkan agama Islam dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Kearifan dan kebijaksanaan beliau dalam berdakwah mampu menjadikannya sebagai guru suci setanah Jawa. Saat usia senjanya, beliau memilih Kadilangu Demak sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Sekian kisah Sunan Kalijaga yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.